Ya. Oke, ini open mic pertama kita di 2016. Jadi setelah kita hampir 3 mingguan kita vakum, kita mulai lagi open mic. Temanya tetap kita nggak menerapkan tema, kita open mic di sini. Open mic adalah tempat para stand up comedian untuk mencoba materinya, latihan di sini. Terus siapa aja boleh tampil di panggung open mic. Kalian mau ngapain aja boleh, yang penting kalian happy dari panggung. Kan kemarin tahun baru, tahun baru tuh asik minum-minum. Ibuku tuh minum-minum di rumah. Kuah soto dikasih es. Minum, yang penting minum-minum. Ya, pasti dari komik-komik ini pasti materinya ada lah yang berkaitan dengan tahun baru. Pasti kalian penasaran juga kan? Gimana sih tahun barunya para stand up comedian itu gimana? Ya kan? Kadang-kadang stand up comedian itu bilang ini orang stand up comedian ini beda, komik ini beda pikirannya sama manusia. Ya, kan? Ya mungkin kalau kalau orang biasa itu nyalakan petasan di luar rumah. Ya, kalau komik nyalakan petasan itu di WC. Ya kemarin aku nyalakan petasan di WC, yang keluar bukan asap, tapi bau-bau anyir gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa baunya bisa anyir, karena di WC rumahku itu ada peraturan. Ya, peraturannya adalah kan keluarga aku ini suka makan pete. Dan hukum pete itu adalah kalau kalian nggak mau cium bau pete, kalian harus makan pete juga. Itu hukum pete. Jadi kalau kalian nggak makan pete, kalian kan nyium bau pete. Makanya di rumahku itu kemarin petasannya itu bukan petasan yang harga 300.000, 20.000. Pas meledak, boleh sayur di atas. Oke, setlistnya sudah ada. Mungkin dari para penonton yang ini semua ini mau coba, nggak apa-apa. Dari komik-komik stand up comedy bro juga bakal tampil. For your information, kita kemarin habis sukses melaksanakan Sun 3. Tepuk tangan dulu dong. Stand up 3. Keren. Stand up 3 itu keren. Apalagi yang tampil yang kedua. Paling gagah. Terus juga berhubungan bulan depan adalah ulang tahun dari stand up Berau ini. Siapa tahu dari kalian yang nonton di rumah pun mau mengucapkan selamat ulang tahun, boleh silakan langsung mention aja. Kalau mau tanya-tanya boleh, mau belajar stand up comedian boleh. Dan for information, stand up Bro ini sudah berumur 4 tahun. Sudah 4 tahun. Ulang tahunnya itu 4 tahun sekali, 29 Februari. Keren. Ini kambing yang bikin memang ini, nyarinya susah-susah. Oke, tanpa berpanjang lama kita langsung aja ke komik kita yang pertama. Ya, komik kita yang pertama ini gagah sih, gagah. Kita ngeliatnya gagah, tapi kalau cewek yang ngeliat itu beda. Terus dia ini juga punya jiwa seni yang sangat maju, apalagi bibirnya maju. Kita sambut aja, ini adalah salah satu komik yang paling ditunggu-tunggu oleh para penonton di Berau, Rahmat Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar semuanya? Baik-baik aja ya? Halo? Pacaran? Enggak? Bapak? Halo, ya. Saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat tahun baru ya, 2016. Saya ngucapin karena memang saya baru merayain pada malam hari ini ya. Karena saya memang adalah jamaah Tarekat Naksabandiyah ya. Kalau Muhammadiyah tanggal 31 ya. Ya, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Yang patut saya syukuri ya, ketika tahun baru, malam tahun baru, akhirnya saya punya pacar malam tahun baru. Alhamdulillah ya. Ternyata 8 bulan penantian saya putus itu Februari 2012, baru dapat lagi ketika Desember. Jadi malam tahun baru nggak sendiri. Cuman yang saya rasakan ketika saya gandeng dia ketika malam tahun baru adalah pandangan laki-laki terhadap kami berdua. Jadi ketika saya gandeng dia, laki-laki lihat dia, ekspresinya itu beda ketika ngeliat saya. Jadi ketika saya gandeng dia, laki-laki yang lihat kami tuh pertama lihat dia tuh, pas lihat saya, begitu terus sepanjang jalan seperti itu. Nah, lain halnya ketika yang lihat itu adalah perempuan, ya. Lihat perempuan ya, yang perempuan yang lihat kami berdua. Ketika kami jalan gandengan berdua, ada perempuan yang sendiri, mungkin dia iri, mungkin kan. Dia lihat cewek saya gak ada ekspresinya.
Pas lihat saya, dia muntah di situ. Ya, tapi memang nggak mungkin muntah beneran. Saya kenalan sama pacar saya yang baru ini itu cuma 2 minggu PDKT langsung nembak, dia mau. Awalnya saya ragu gitu kan, karena saya belum lihat dia itu seperti apa sih, seperti apa. Nah, cuma satu hal yang dia langsung jujur sama saya adalah dia ngaku kepada saya kalau dia sudah nggak pernah. Iya, dia ngaku. Di saat itu dilema rasanya kan. Saya masih lagi cinta-cintaannya ini, dikasih hal seperti itu gitu kan, dilema rasanya itu. Ya kan mau diputusin baru aja jadian kemarin gitu kan. Ya kan? Gitu kan. Cuma saya berusaha nerima aja gitu kan, berusaha nerima aja. Karena sekarang saya anggap ada yang penting, ada yang ya biasa aja. Bagi saya itu nggak penting. Karena untuk teknologi itu sudah bisa dibuat loh. Ya, hanya 15 juta. 15 juta aja. Tinggal acting aja, kesakitan. Enggak. Aduh. Memang ya antara cewek dengan cowok itu melihat sesuatu cara pandangnya berbeda. Benar gini. Misalnya nih di Instagram, misalnya cewek punya Instagram, upload foto yang paling cantik yang udah difilter beratusan kali misalnya ya. Udah cantik banget. Pasti yang komen ada cewek, ada cowok, ya kan? Kalau yang cewek itu pasti komennya cantik sis. Nanti dia balas komennya, makasih yang lebih cantik. Kalau cowok komennya nggak mungkin gitu, komennya cuma satu, fallback. Ya, gitu. Kalau cowok komen di Instagramnya cewek. Sekarang misalnya nih ya, yang punya Instagram kita balik, cowok, ya. Yang komen cowok misalnya, mungkin nggak cowok bakal komen ganteng, terus cowoknya balas, iya makasih yang lebih ganteng. Terus yang cewek komen, cek IG kita sis. Tidak mungkin. Tapi sampai sekarang saya itu masih bingung kenapa cewek dengan cowok melihat sesuatu hal itu berbeda terus. Misalnya gini, pernah nggak cewek nih, Mbak, kalau pelukan sama cewek, cowok ngelihatnya gimana? Kalau cewek pelukan sama cewek, biasa aja kan? Kalau cewek cium cewek, biasa aja kan? Nah, coba kita balik. Kalau cowok peluk cowok, cewek ngeliatnya gimana? Nah, itu. Enggak banget kan? Tapi saya kasih tahu ya, yang dirasakan cowok. Misalnya cewek ngeliat cowok pelukan sama cowok atau cowok ciuman sama cowok, pasti dalam hatinya, gitu kan? Tapi kalau kita balik, kita kalau ngeliat cewek pelukan sama cewek, yang dialami cowok adalah, aku mau juga, kayak gitu. Asal nggak lucu itu. Apalagi ya perbedaan cewek sama cowok soal kelahi ya, soal cara berkelahi. Cowok kalau mau kelahi sama cowok itu bener-bener harus ada masalah yang penting. Misalnya soal harga diri, ya kan? Kita cowok kalau kecil waktu kelahi masalahnya itu berat men. Iya. Bapak kita diolok-olok, bener gak? Ya kan? Misalnya kita kelahi, laki-laki kalau kelahi itu di mulutnya aja sebenarnya. Asal kalian tahu ya buat cewek-cewek, di mulutnya aja. Sini mana? Maju sini ya. Kesini sama yuk. Oh ini bapakmu nak. Begitu aja kalian. Terus pasti ada yang ngompor-ngomporin gitu kan. Weh, masa kok dia manggil bapakmu diginikan tadi? Nah, itu yang kurang ajar itu ngompor-ngomporin. Nah, kalau cewek kebalikannya, kalau cewek itu kelahi masalahnya biasanya sepele. Ya, saya pernah gitu di SMA lihat kakak kelas saya kelahi hanya karena berebut masalah cowok. Ya kan? Pernah ada lagi berebut kuaci cowok. Oke, terima kasih, saya Rahmat Hidayat, terima kasih. Oke. Direkam aja jangan di-cut. Ya, itu Rahmat. Dia enak.
tahun baru pacarnya baru, pacarnya itu besar, segini. Kita iri ya, iri. Aku nih udah punya pacar, sumpah aku terakhir kali pacar tuh 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu tuh waktu aku masih SMA kelas 2 SMA ya. Kenapa aku nggak pacaran? Karena aku males gitu, pacaran tuh males. Punya cewek itu males, cewek itu maunya banyak. Ya kan Mas ya? Enggak, kalau kita lagi cinta-cintanya nggak mikirin itu. Tapi kalau kalian sudah putus pasti mikir, cewek itu maunya banyak ya. Waktu itu aku berjalan itu 4 tahun yang lalu tuh aku masih pacaran tuh, kami datang ke Expo, Bro Expo. Dia minta kura-kura, sayang aku mau kura-kura, pokoknya beliin kura-kura yang jalannya mundur. Ini apa coba? Kura-kura jalannya mundur. Dan kita cowok selalu berpikiran kita harus nurutin maunya cewek, ya kan? Kalau enggak takut diputusin, ya kan? Itu salah. Kalau kalian nggak nurutin mau cewek terus cewek kalian minta putus, nggak apa-apa, itu wajar. Yang masalah kalau kalian nggak nurutin terus cewek kalian berubah jadi ngelem. Sayang pokoknya aku mau beliin kura-kura yang maju, yang jalannya maju, enggak yang giginya palanya maju. Nggak diturutin, ya udah aku ngelem. Itu bahaya, di pojokan ngelem. Sayang beliin, sayang itu nggak ada. Ya udah aku sambil ngocok. Ternyata aku pacaran sama cowok. Makanya jangan aku sedikit iyalah. Pantas ada cewek yang mau sama aku, sumpah. Nggak ada, 4 tahun nggak punya pacar. Nggak enak. Iya. Kalau kita punya pacar itu enak kalau pagi-pagi tuh lah. Pagi-pagi bangun tidur, mandi, kalau ada cermin kita pasti berkaca. Nggak mungkin yang berkaca itu cuma di sini aja. Cowok kalau bangun tidur ngaca itu pasti ada pandangan yang ke bawah, nggak tahu ngeliatin apa. Masih basah nih. Oke, fighting. Oke. Kita lanjut ke komik selanjutnya. Komik selanjutnya ini dia nggak punya pacar, ya. Maksudnya nggak punya pacar yang sebesar Rahmat, enggak. Enggak, dia nggak punya pacar. Kenapa? Karena dia sudah menikah, ya. Aku mendukung kalau orang itu langsung nikah, nggak usah pacaran. Aku nikah pokoknya, nikah, biar bisa cepat gitu kan biar halal. Komik selanjutnya ini dia sudah menikah, dia juga yang paling dihormati karena paling tua lah gitulah, kita sebutnya paling tua. Dia adalah salah satu pengajar yang sangat jenius, ya. Saking jeniusnya murid-muridnya dipetal semuanya. Ya, kalau di sekolahan biasa itu kalau rambut muridnya panjang itu dipetal. Kalau enggak dia. Gimana sih bahasa gua? Daripada aku makin ngelanturin sambutannya ini Pak Jaya. Kalau enggak dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, senang juga ya akhirnya mendengar si Rahmat sudah punya pacar ya. Ternyata giliran mati lampu kemarin ada hikmahnya juga ya. Saya adalah seorang ayah dari 2 orang anak. Anak saya yang pertama itu umurnya 7 tahun. Anak saya yang kedua umurnya itu 3 tahun. Kadang suka bingung kalau anak saya itu mengajak jalan malam mingguan gitu ya. Ini mau ngajak kemana coba? Karena opsinya selalu ada 2. 1 ke Time Zone, 2 ke depan GOR. Itu aja opsinya. Ya, sebenarnya ada tempat lain, tapi menurut saya pemandangannya itu tidak layak buat anak-anak. Mau ngajak anak saya nongkrong di taman, banyak anak SD yang nge-supplement di situ. Ya, mau ngajak anak saya nongkrong di tepian, cabai-cabean main kartu. Itu susah ya. Iya. Nah, mau ke tempat mana lagi coba? Mau ke tempat karaoke? Namanya aja yang menipu, karaoke keluarga. Tapi begitu kita masuk ke dalam, candol. Iya, bayangkan itu. Bayangkan saya pernah dengan anak dan istri saya masuk ke tempat karaoke, namanya karaoke keluarga. Begitu saya masuk, itu ada cabe-cabean pakai hot pants, buka baju terus bajunya diputar-putarnya begini di atas. Ini kalau ada anak istri, aku masukin ke dalam itu, apa? Begitu saya tahu bahwa di tempat karaoke itu adalah tempat, langsung kontar anak istriku pulang.
Baru aku kembali sendirian. Bisa makin jorok. Hari ini hari Jumat ya. Ya biasanya bagi yang Muslim itu sholat Jumat. Nah kadang aku juga suka bingung ini. Biasanya kalau setiap kali sholat Jumat, pas Hatib lagi baca khutbah, kita itu bawaannya selalu pengen tidur. Kutanya Pak Ustadz, kenapa gitu Tat? Katanya itu adalah godaan setan. Cuma yang aku bingung, setan tuh godanya ngajakin tidur. Ini aku curiga, jangan-jangan setan di masjid ini semua ini. Aku jadi membayangkan bagaimana seandainya kalau benar di masjid itu setannya itu adalah bis. Aku jadi membayangkan bagaimana di dunia setan itu ada media sosialnya. Saya yakin setan-setan di masjid tadi pasti punya akun alter. Iya. Real Alpha. Setan Masjid Agung. 1 juta 2 kali. No DP. No wajib kondom. Untuk info lebih lanjut cek bio. Bagi jemaah yang banyak bacot dijerumuskan ke neraka. Jangan coba itu. Iya. Bagi kalian yang biasa sholat Jumat ya, saya sholat Jumat itu di Masjid Royatul Ikhlas yang ada di Kartini itu, ya, yang ada di Kartini Masjid Royatul Ikhlas. Yang pernah sholat ke sana pasti tahu bahwa di sana di Masjid Royatul Ikhlas itu kipas anginnya banyak betul, 20 lebih. Bukan kipas angin yang bergantung, bukan yang ditembak, bukan. Kipas angin berdiri itu banyak, 20 lebih. Itu kalau kipas anginnya dinyalakan sama-sama, itu bahaya tuh. Jemaahnya itu sebagian keluar. Menyelamatkan helm dikiranya hujan itu. Itu saking banyaknya kipas anginnya di situ. Jadi kalau di sana, nah, sholat Jumat, ya sholat Jumat itu syarat sahnya kan 40 ya jemaahnya. Itu kalau jemaahnya udah cukup, kipas anginnya jadikan makmum. Bayangkan di sana itu ya. Nah, itu sholat Jumat. Iya. Seharusnya ya yang namanya sholat Jumat itu adalah tempat kita beribadah, ya kan? Tujuan kita untuk sholat Jumat itu adalah untuk beribadah. Cuma faktanya pada saat sholat Jumat itu kita perhatikan itu adalah tempat pamer-pameran harta, ya. Apalagi pas sudah mau sholat, mau takbiratul ikram. Saya pernah sholat di masjid, pas mau takbiratul ikram itu jemaah sebelah kanan saya itu nyelupkan kantong, ngeluarkan HP-nya Oppo. Habis itu tangan kiri jemaah sebelah kiri saya juga udah mau kalah, mau takbiratul ikram dia nyeluk kantong lagi, ngeluarin HP-nya Samsung. Saya udah mau kalah. Pas mau takbiratul ikram saya juga nyeluk kantong, saya keluarkan Walkman, baru ada headsetnya. Iya, tapi yang lebih parah itu adalah jemaah di depan saya. Mereka pameran kunci. Jemaah sebelah kanan itu pamer kunci Honda Jazz. Jemaah sebelah kiri yang mau kalah, dia pamer kunci Nissan Terrano. Jemaah yang tengah yang mau kalah, dia ngeluarin kunci sekali 2 kuncinya. Kunci pintu sama kunci sound system. Penjaga masjid ternyata orangnya. Iya. Dan berbicara tentang sholat Jumat, biasanya sholat Jumat itu pada saat kita mau sholat, imamnya itu selalu memberi aba-aba, ya kan? Ya. Anda tahu kan aba-abanya seperti apa? Untuk kesempurnaan ibadah sholat, mohon safnya diratakan. Bagi jamaah yang bawa mantan harap segera dimatikan. Ini saya membayangkan bagaimana seandainya kalau imamnya ini adalah seorang wasit bola. Nah itu cara meratakan barisan, merapikan barisan itu beda, ya. Dia pakai fluid, diatur. Begitu jamaahnya belum rapi, dia kasih aba-aba, dihitungnya maju. Tendangan bebas ya. Sekian dari saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja ya. Itu asik gitu.
Lama aku nonton video. Dulu tuh ngetren ya. Dan katanya itu sudah jadi tradisi di sananya. Ya kan memang kalau ada hajatan itu memang ditampilkan. Dan penontonnya itu nggak difilter. Kita nggak bisa ngontrol penontonnya. Kadang-kadang ada anak kecil yang nonton. Ada anak kecil nonton dan nonton begitu. Anak kecilnya santai. Aku salut sama anak kecil ini. Dia nonton cewek santai. Aku aja nggak bisa nahan gitu kan. Boleh sebetulnya. Itu merusak pikiran anak kecil ya kan. Anak kecil takutnya dia jadi nggak bisa ngontrol sendi-sendinya kalau ngelihat cewek yang ya kan. Gitu juga kalau kita punya pacar itu nggak bisa bebas ngelihat cewek. Bisa. Kita harus fokus ke dia. Harus fokus. Waktu aku di Jogja aku bukan punya pacar tapi gebetan. Kita jalan di mall dan kita nggak boleh ngeliat cewek lain tuh kayak ngeliat setan gitu. Kamu lihat apa? Enggak, aku lihat dia. Pokoknya kamu nggak boleh lihat cewek lain selain aku. Kita masih punya beberapa komik, sekitar 4 atau lebih. Mungkin dari penonton ada yang mau coba, Mbak, Mas? Siapa tahu mau? Siapa tahu. Kita lanjut komik selanjutnya aja. Kita nggak usah berlama-lama karena sudah hampir jam 10. Komik selanjutnya ini masih sekolah, dari anak-anak sekolah gitu. Dan sekolahnya ini alim gitu ya. Kalau dengar nama madrasah itu pasti kita menggambarkan anak-anak yang soleh. Soleh ini. Di sekolahnya itu udah ada gayung, ceboknya tayamum. Kita sambut aja, ini dia. Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hussein Barawi, biasa dipanggil Awi. Nama adik saya Muhammad Ali Junaidi. Nama bapak saya Muhammad Azwar. Nama mama saya Nuraila. Ya, itu keluarga saya. Ya. Kemarin itu saya dengar cerita teman saya dimarahi mamanya karena dia pengen pakai hijab. Dia bilangkan sama mamanya, "Ma, aku mau pakai hijab." Terus mamanya bilang, "Nggak boleh." Terus dia bilang lagi, "Tapi kan hijab itu baik, Ma." Tetap nggak boleh. "Boleh ya, Ma." "Nggak boleh, sudah mama bilang berapa kali, nggak boleh, Bambang." Ternyata laki-laki. Ya, di sekolah, ya saya ini anak madrasah Alia ya, anak MAN. Di MAN itu ada namanya ekskul pramuka. Ekskul pramuka di sekolah di MAN itu wajib ya. Saking wajibnya harus dikerjakan 5 waktu. Sudah kayak sholat. Selain ekskul pramuka, ada juga ekskul kesurupan. Jadi pas orang banyak yang kesurupan itu kan kesurupan massal. Banyak yang histeris, ada yang nangis, ada yang pingsan, ada yang nangis sambil pingsan, macam-macam. Ya, di sini ada yang benci JKT48? Om, JKT48 om. Ya, orang itu banyak benci JKT48 karena pakaiannya tidak sopan. Dia itu kan pakai rok mini. Coba kalau kita bayangkan JKT48 ini syariah. Dia pakai jilbab, tapi tetap pakai rok mini. Rok mininya yang panjang segini. Ya untung aja JKT48 itu udah perokok. Ya saya itu juga punya teman perokok. Dia itu merokoknya sopan. Saking sopannya
asapnya itu udah dibuang sembarangan, tapi malah dikantongi di kantong sebelah kanan. Jadi pas dibuka kantongnya muncul kantong kiri, pas dibuka lagi isinya kantong kiri lagi. Ya, ngomongin tentang rokok itu, kebanyakan orang dewasa yang merokok ya, kebanyakan orang dewasa yang beli rokok. Seharusnya kan kalau sudah dewasa itu kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Banyak orang beli rokok itu padahal sudah dipasang gambar penyakit berbahayanya. Seharusnya inovasi ini kita rubah, bukan gambar penyakit berbahaya yang dipasang, malah gambar foto mantan. Tapi mantannya yang sakit paru-paru. Bukan jadi gambar mantan yang sakit paru-paru, malah jadi gambar kuyang. Ada itu juga, ya sekarang ini musim pomade ya, banyak orang pakai pomade. Teman saya itu pecinta pomade, saking cintanya sama pomade dia itu kemana-mana itu pakai pomade. Mau jalan pakai pomade, mau main futsal pakai pomade. Jadi pas futsal itu kan kakinya keseleo, kakinya dikasih pomade, pantatnya berkurap kasih pomade. Ya sekian aja dari saya. Itu Awi. Kebanyakan pakai pomade sih. Lemes. Kita lanjut ke komik selanjutnya ya. Kita tinggal punya 2 komik lagi. Komik selanjutnya juga masih sekolah, masih temannya si Awi, satu spesies gitu. Kita sambut aja, ini dia Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiansyah, sekolah di SMA 5. Saya ini anak IPA, jurusan IPA ya. Di jurusan IPA itu ada yang namanya pelajaran kimia. Menurutku kimia itu paling susah. Kalau pelajaran kimia itu aku tuh diam aja di kelas. Aku diam kan, diam-diam kentut, diam-diam ribut, diam-diam kentutku ribut. Di SMA 5 itu setiap Jumat kita melaksanakan senam pagi. Setiap senam pagi tuh teman-temanku ada aja yang jahil, asik-asik senam kan. Dia dari belakang keteknya telingaku. Terus aku marah, balik aku tinjak kakinya. Marah balik dia, bilangnya, jangan tinjak kaki. Percaya sama mitos, mati. Tunggu itu. Liburan kemarin aku jalan-jalan sama temanku. Kami ke Tubaan, ke pemandian air panas. Di pemandian air panas temanku bilang kan, Ar, panas lah airnya Ar. Iyalah namanya juga air panas. Padahal dia nggak tahu, aku kencing samping dia. Tapi di tahun 2016 teman-temanku juga banyak yang buat SIM kan. Mereka juga banyak yang gagal. Katanya ujiannya susah, ujiannya di lapangan. Beda sama aku. Kalau aku kemarin latihan ujinya bukan di lapangan, di depan monitor, terus dikasih soal. Itu pun dikasih jawaban. Kalau misalnya jawabannya A, pundak kita dipukul begini. Kalau misalnya B, pukul sebelah kanan. Terus ada juga yang begini, kuat-kuat lagi, bilangnya soalnya sudah selesai. Tahun 2016 ini lagi hitsnya penyakit DBD. Temanku kan ada, dia anak orang kaya. Saking kayaannya itu kena nyamuk, digigit nyamuk sedikit langsung masuk rumah sakit. Beda sama aku. Kalau aku kan digigit nyamuk digaruk aja. Itu pun gua. Apa?
Aku itu punya bapak. Kembali ke bapak. Kalau bapakku tuh kalau sudah di rumah itu suka nonton TV. Tapi dia suka film berita. Kalau aku kan udah suka film berita. Iya, film berita. Jadi kami berkelahi kan, gara-gara film aja tuh, gara-gara TV. Tapi ku tantangi dia. Aku kan agak berani sedikit. Pak, ayo kita kelahi pak. Kalah ambil mama. Terus dijingkangnya aku. Terus sambil bilangnya, kau tuh sudah mau UN, banyak-banyak belajar. Jadi aku marah ke kamar, kunci kamar. Terus jangan belajar aku mau. Sekian dari saya. Kalah ambil mama. Kalah buat mama baru, itu mantap. Jangan kalah ambil mama. Kebanyakan berkelahi sama bapaknya. Untung dia sukanya film berita. Untung. Kalau di rumah aku itu kemarin tuh lagi sengit ya, apalagi nanti ini bakal sengit. Ya, itu bakal ada namanya pertandingan perebutan remote antara Piala Jenderal Sudirman versus Dangdut Akademi Asia. Wah, itu parah itu. Ambing itu sakitnya di mana-mana. Susah kita ngelawan ibu-ibu mau nonton Dangdut Akademi itu susah. Dan Dangdut Akademi Asia itu diikuti 4 negara. Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia sama Singapura. Dan 3 negara, Singapura, Brunei dan Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Temanya Dangdut Akademi Asia. Bayangin orang Thailand nanti ikut kayak mana. Susah, apalagi orang India. Timur-timur, parah. Bayangin kalau cewek Jepang ikut itu. Bah, itu yang namanya Saipul Jamil ngomenin suara sampai suara Ika Mete itu pas. Iya, Mbak. Jangan. Ika Mete itu nggak boleh. Tapi bahasa Ika Mete-nya India itu ada itu pasti itu. Kita cari sama-sama nanti ya. Kita lihat ke komik selanjutnya. Ini komik yang terakhir dari kita, penutupan malam ini. Katanya dia sekolahnya di daerah Gunung Tabur dan dia anak motor. Asik ini anak motor ini. Anak motor tuh ngeri. Sekolahnya pun, hah? Kok kalian ribut sendiri sih? Iya ampun. Ya udah deh, kita sebut aja ini dia anak motor yang paling maco sedunia, Yoga Relo. Celananya itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku paling sebel sama teman-temanku itu yang alay-alay, apalagi cewek. Dia itu kalau foto itu mukanya itu dibikin-bikin kayak gini. Kan aku jadinya senang. Baru aku juga usil orangnya. Jadi temanku kan pakai rok. Aku geserin kaca di bawah bangkunya. Ternyata dia Baru aku baru saja putus. Baru saja. Masalahnya itu simpel. Cewekku itu kalau minta barang-barang itu selalu aja manja-manja. Tapi anehnya itu manja-manjanya kayak gini. Aku minta itu nah. Cepat. Aduh. Tahu-taunya aku yang basah. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, itu dia komik penutup kita malam hari ini.
Oke. Dari komunitas kita sudah tampil semua. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Terima kasih atas tawanya. Jangan lupa minggu depan masih ada rutinitas kita yaitu open mic. Ikutin aja terus. Follow Twitternya, nanti kalian bisa lihat di Twitternya itu pengumuman tentang open mic-nya. Jadi kalau kalian mau daftar atau mau tanya-tanya tentang stand up comedy, bisa tanya di Twitter. Oke, terima kasih. Rutinitas kita setiap malam Jumat ya, jangan tanya lagi malam Minggu. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih yang baru datang. Yeay. Saya Herman Joko Terlama dari Stand Up Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.